Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, dosen pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Video ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti Serdos tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada semester genap ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi dengan bobot 2 SKS semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar BK di SD, mengenal karakteristik dan kebutuhan anak SD, menguasai teknik dan pendekatan BK untuk anak SD, mampu merancang program BK di SD, menumbuhkan sikap peduli dan etis sebagai pendidik, mampu berkolaborasi dalam penanganan masalah siswa. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis teori bimbingan dan konseling dan teknik memahami perkembangan siswa sekolah dasar. Mahasiswa mampu menganalisis teori bimbingan belajar dan mendiagnostik karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Mahasiswa mampu menganalisis teori bimbingan karir serta mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Mahasiswa mampu merancang program bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan memperhatikan kearifan lokal dalam membantu menyelesaikan masalah belajar. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan topik teknik memahami perkembangan siswa SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kasih teman-teman ya hari ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang kelihatan gak enak badan ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Firly ya, sama Saskia. Baik, Sabrina ya. Nanti PJ dicatat hari ini siapa yang tidak masuk akan Ibu masukkan ke daftar hadir ya. Kenapa Firly sakit ya? Infonya? Oh ya, mudah-mudahan ya teman-teman kita yang hari ini tidak masuk dalam keadaan kondisi sehat selalu ya. Amin. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas beberapa materi ya terkait jenis-jenis layanan BK ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang teknik ya. Teknik memahami perkembangan siswa. Nah, saat ini teman-teman adalah calon para pendidik. Nah, ya, calon para pendidik. Doa terbaik saya untuk teman-teman, semoga setelah lulus nanti menjadi pendidik yang profesional. Ya, maka perlu untuk memahami ini. Nah, mengapa kita perlu memahami ini? Maka ada sebuah pertanyaan sederhana dari saya. Pertanyaan sederhananya apa sih? Di sini ya. Pertanyaan sederhananya adalah mengapa kita perlu memahami perkembangan siswa? Saya memasukkan di sini ada siswa SD.
Yang di sini ada siswa SD. Karena kita sekarang adalah calon-calon guru SD. Mengapa kita perlu memahami perkembangan siswa SD? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Siapa? Oke, silakan sayang. Karena kita akan mengetahui dan akan memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa dapat merasa percaya diri. Oh, bagus. Ada lagi? Motivasi. Bagus. Siapa lagi? Dari teman-teman mungkin? Selain motivasi? Ya, silakan. Kayla? Karena kita perlu memahami perkembangan siswa SD agar kita tahu Ibu level-level anaknya apakah sudah high, low, atau masih ada yang di tengah-tengah middle. Jadi sebelum menyampaikan materi, kita sudah memahami dulu perkembangan si anak-anak di satu kelas tersebut. Baik, harus ketahui dulu ya. Apakah dia memiliki kemampuannya rendah atau tidak gitu. Nah, saat kita memahami tadi apa yang dikatakan teman-teman kalian itu sangat luar biasa. Seorang guru ya harus memahami perkembangan siswa itu untuk apa? Pertama ini untuk membantu proses belajarnya. Kalau saudara belum memahami, bagaimana saudara bisa membantu proses belajarnya? Yang kedua apa? Saat kita bisa memahami peserta didik kita akan bisa menumbuhkan motivasi belajarnya. Ya kan? Tadi ya, motivasi belajarnya itu harus kita ketahui kenapa misalnya nilainya rendah, berarti kan ada faktor lain. Nah, itu yang harus kita pahami itu. Apa faktor penyebabnya? Terus yang ketiga apa? Mendukung perkembangan sosial dan emosionalnya. Bagi anak SD, perkembangan sosialnya biasanya gimana kalau anak SD? Kalau anak SD biasanya gimana? Perkembangan, ya? Caper misalnya. Terus senangnya bermainnya gimana? Berkelompok. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memahami perkembangannya, ini akan mengalami kesulitan kita dalam melakukan penilaian-penilaian kepada siswa. Apalagi emosinya. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6 itu beda-beda. Ya kan? Beda-beda. Saat teman-teman belajar mata kuliah perkembangan peserta didik, itu kan teman-teman sudah diajarkan kan? Ada aspek emosional. Kalau usia 7 tahun, sosial emosinya seperti apa? Usia 8, 9, 10 seperti apa? Ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami. Dan selanjutnya adalah membangun karakter dan nilai. Ini penting. Terkadang kalau kita mau memahami perkembangan siswa, ini salah satunya karakter. Apalagi kondisi sekarang kan, anak-anak dunia gadgetnya luar biasa. Bagaimana aspek dia dalam meniru, gitu ya. Terus nilainya, nilai-nilai seperti apa yang dia tiru. Nilai kejujurannya bagaimana, nilai kerjasamanya seperti apa, nilai tanggung jawabnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini yang menjadi bagian dari memahami perkembangan peserta didik. Ini masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, disinilah saat kita ingin mengetahui semua ini, berarti apa? Kita harus punya teknik kan? Ya enggak? Nah, salah
salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik tes. Apa aja sih teknik tes itu? Kita lihat di sini. Ada tes intelijensi. Tes intelijensi yang biasanya kalian dengar itu apa? Nah, ya, itu. Pernah dilakukan? Pernah. Waktu SD. Atau SD, SMA ya juga ya. Iya. Nah, ini tes intelijensi. Yang kedua adalah tes hasil belajar. Kita lihat sekarang. Apa itu tes intelijensi? Dan apa itu tes hasil belajar? Siapa yang bisa melakukan tes itu? Yang pertama adalah tes intelijensi atau dikatakan juga tes kecerdasan. Nah, tes intelijensi atau tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen. Instrumen ini adalah alat ukur. Jadi sudah baku teman-teman. Itu ya. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan umum individu. Berarti bertitiknya pada siapa? Siswa. Ya. Karena kita sedang membahas siswa, maka pada siswa. Terutama menyangkut apa? Nah, kemampuan berpikir. Berarti kalau kemampuan berpikir itu masuknya ke ranah apa? Kognitif. Iya, masuknya ke ranah kognitifnya. Nah, melalui tes ini akan diketahui tingkat kecerdasan siswa. Ada siswa yang superior gitu ya. Ada juga yang di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Teman-teman tahu yang mencirikan dari tingkatan kecerdasan itu? Pasti ada yang tergelitik dalam pikirannya, gitu ya? Apa sih yang ngebedainnya gitu ya? Oh, ada superior, ada di atas rata-rata, rata-rata. Nah, ini superior. Cepat memahami. Jadi anak itu cepat memahami. Cepat memahami dan sering tidak perlu dijelaskan berulang kali. Kalau misalnya teman-teman ada siswanya, teman-teman hanya menjelaskan satu kali, dia sudah paham, kemungkinan, karena kita teman-teman belum melakukan tes gitu ya, kemungkinan anak ini memiliki tingkat kecerdasannya superior. Tapi kita tidak bisa langsung mengatakan itu karena belum ada pembuktiannya. Tetapi itu bagian dari asumsi kita, gitu ya. Yang kedua, kalau di atas rata-rata gimana, Bu? Ini yang di atas rata-rata. Bisa mengikuti pembelajaran yang baik, kadang lebih cepat dari teman-teman sekelasnya. Ada juga rata-rata. Kalau rata-rata, dia mengikuti pelajaran sesuai dengan standar usianya. Nah, yang di bawah rata-rata ini bagaimana, Bu? Yang memerlukan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran. Biasanya saat dia baca masih belum paham, 2 kali, 3 kali. Saat guru menjelaskan perlu beberapa pengulangan. Itu ya, teman-teman. Nah, ini yang dilakukan yaitu tes intelijensi. Yang kedua apa tekniknya? Oh, di sini ada alat tesnya ternyata. Minimal teman-teman bisa paham ya, ada beberapa alat tes yang bisa digunakan. Ini ada yang bersifat tes verbal dan non verbal. Siapa yang memilih hak ini untuk melakukan tes? Apakah guru bisa? Tidak. Jadi siapa? Psikolog. Jadi yang mempunyai hak untuk melakukan tes ini kepada siswa adalah psikolog. Karena yang sudah memiliki profesi, ya. Terus yang kedua juga
memiliki hak untuk melakukan tes ini. Jadi nggak bisa sembarangan karena untuk menentukan, ya, menentukan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua ini, tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini merupakan tes untuk mengukur prestasi belajar pada berbagai mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Saat teman-teman sekolah SD, SMP, SMA, ya, maupun perguruan tinggi, ini pasti akan dilakukan tes prestasi belajar. Namun, tekniknya pun akan berbeda, konsepnya akan berbeda, bentuk soalnya pun akan berbeda, karena jenjang pendidikannya pun berbeda. Nah, untuk tes prestasi belajar meliputi apa aja? Tes diagnostik. Ini dirancang sama siapa? Sama guru. Ya, untuk menentukan apa? Letak kesulitan siswa. Biasanya pada mata pelajaran apa? Ya, matematika, ya. Bahasa Indonesia gitu ya. Ada juga tes formatif. Waktu SMA, waktu SD suka ulangan harian. Nah, terus guru memberikan kuis. Iya. Ini tes formatif. Dan yang selanjutnya ada tes sumatif. Zaman teman-teman SD itu ada yang namanya semesteran ya. Nah, mid semester gitu ya. Tengah semester, akhir semester. Ini dikatakan tes sumatif. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Guru. Jadi, tes prestasi belajar merupakan hak. Waduh, teman-teman nanti kalau udah jadi guru nih hak nih. Hak teman-teman. Hak teman-teman untuk melakukan semua ini. Karena kan teman-teman sudah memiliki kompetensi, ya kan? Sudah belajar kan? Belajar membuat perangkat pembelajaran, ya. Seperti itu. Baik, sebelum melanjutkan, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kinan ya? Iya, silakan Kinan. Baik Ibu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa teknisnya itu ada dua ya, tes intelijensi dan juga tes prestasi belajar. Ya. Nah, untuk tes intelijensi atau tes IQ ini apakah penting untuk diterapkan pada siswa sekolah dasar? Oke, bagus ya pertanyaan Kinan ya. Nah, penting nggak? Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Penting nggak sih? Penting. Ya. Kenapa penting? Kita lihat. Tes intelijensi itu penting. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa. Itu pertama. Yang kedua, tes ini penting apabila seorang guru sedang merasakan keraguan terhadap dirinya untuk mengetahui apakah murid saya ini kemampuannya di bawah rata-rata. Ada sebuah pertanyaan itu. Nah, apabila seorang guru ragu terhadap itu, setelah diberikan materi berkali-kali, kok nggak paham ya, nah ini ya, oh, gitu ya. Nah, maka dilakukan tes ini sangat penting. Ketiga, tes ini juga dilakukan sangat penting agar menghindari pemikiran-pemikiran untuk membanding-bandingkan siswa. Misalnya, ada siswa yang memang belum terdetek bahwa dia memiliki kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, saking keselnya, langsung seorang guru mengatakan, nih lihat temanmu lebih pintar daripada kamu. Apa yang dirasakan oleh seorang siswa? Sedih kan? Nah, itu menghindari semua itu. Nah, saat guru mengetahui kalau misalnya, oh ternyata siswa saya ini kemampuannya di bawah rata-rata,
Wajar ya kalau misalnya saya harus menjelaskan berulang-ulang kali. Untuk apa nanti ke depannya? Untuk memberikan layanan. Layanan bimbingan seperti apa yang harus saya berikan kepada siswa ini. Maka tes kecerdasan, tes intelijensi ini sangat penting diberikan. Ya? Oke, bagaimana Kinan? Baik, sudah paham. Baik, teman-teman, ini merupakan bagian yang sangat penting untuk teman-teman pahami. Kenapa saya katakan? Karena teknik memahami tes ini, ya, teknik memahami perkembangan siswa melalui teknik tes ini bagian dari salah satu yang harus teman-teman ketahui. Karena minggu depan kita akan membahas tentang teknik non-tes, ya. Nanti akan kita bahas minggu depan teknik non-tes, dan hari ini pembahasan kita sampai pada teknik tes. Dan teman-teman, saya ingin menyampaikan kembali, mengingatkan terkait tugas kita, ya. Tugas kita waktu di pertemuan awal sudah disampaikan, jangan sampai lupa dipersiapkan perizinannya, ya, untuk melakukan observasi ke sekolah, ya, untuk melakukan observasi ke sekolah, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya juga. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya berikan pada pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya kembali atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih.